Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melanjutkan sebuah perjalanan pagi hari ini bertujuan untuk berziarah kepada tempat-tempat yang sangat bersejarah. Di antaranya adalah Jabal Tur dan lain sebagainya. Namun sebelumnya kita berdoa dengan harapan ziarah pada pagi hari ini sampai selesai. Mudah-mudahan tiada halangan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza Sakhkhar lana hadza wa ma kunna wa ma kunna lahu muqrinin lahu mukrinin wa inna wa inna ila rabbina ila rabbina lamunqalibun. lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka nas'aluka fi safarina hadza fi safarina hadza albirra wattaqwa wattaqwa wa min al-amali wa min al-amali ma tarda. ma tarda. Allahumma Allahumma hawwin alaina hawwin alaina safarana hadza safarana hadza واطوي عنا واطوي عنا بعدا. بعدا. اللهم أنت الصاحب أنت الصاحب في السفر والخليفة والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ أعوذ بك من وعثاء السفر من وعثاء السفر وكآبة المنظر وكعابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل برحمتك يا ya arhamar rahimin. Para bapak ibu, saya sangat berterima kasih kepada para sami-sami dimuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tiba saatnya dari kediaman kita Madinah Al-Munawwarah akhirnya sampai ke Mekah Mukarramah, dan sudah 2 atau 3 hari kita berada di Mekah Mukarramah. Dan pagi hari ini jadwal adalah menuju Jabal Tur. Sejarah tersebut kaula panjenengan sedaya patut ngageli, bahkan harus saki dan kaula panjenengan sedaya untuk mengetahui sebuah sejarah tersebut. Guna apa? Untuk semakin tahu ternyata Rasulullah SAW setelah kita saksikan nantinya kecintaan, kasih sayangnya terhadap umat-umatnya sangat luar biasa. Nanti setelahnya berziarah, berkeliling ke tempat-tempat yang pernah Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersinggah pada waktu itu, kita tanyakan sejauh mana dan sebesar apa rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, para jemaah, Bapak Ibu, saudara dan saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Jabal Tur adalah merupakan sebuah tempat persembunyian Nabi Muhammad SAW. Dalam tarikh atau akhbariyah telah mengkabarkan, telah memberikan sebuah pemberitahuan bahwa Jabal Tur adalah merupakan tempat merupakan sebuah persembunyian Nabi Muhammad SAW selama 3 hari 3 malam. Kenapa Nabi Muhammad bersembunyi? Apakah Nabi Muhammad takut? Oh tidak. Daripada sebelumnya adalah sudah didengar. Di saat Rasulullah SAW sudah berani terang-terangan untuk menyampaikan Islam, mengajak dan terus mengajak, Rasulullah SAW sudah tidak sedikit orang yang benci dan tidak senang kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai ada sebuah kabilah yang ingin membunuh Rasulullah SAW. Bahkan satu kabilah ini menginginkan Rasulullah Nabi Muhammad didapatkan baik hidup maupun mati. Bahkan sadisnya lagi, sampai memberikan sebuah iklan woro-woro atau pengumuman terbuka di depan umum, barang siapa yang bisa mendapatkan Muhammad hidup maupun mati akan diberikan hadiah tidak tanggung-tanggung. Berapa? 100 juta. Arafah ini merupakan
sebuah tempat wukuf bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Wukuf adalah merupakan sebuah tempat yang mana jemaah-jemaah haji tersebut ingin melaksanakan ibadah haji, karena dikatakan la wukuf la hajja bila wukufin, la hajja bila wukufin. Orang itu tidak bisa dikatakan berhaji kalau tanpa melaksanakan wukuf. Kalau lainnya mas bisa diganti dengan kambing atau bayang dan sebagainya. Para jemaah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Arafat ini banyak makna. Arafat ini merupakan sebuah lafaz, satu lafaz namun bermakna banyak. Anak khuf. Arafah ada banyak maknanya. Arafah pertama dikatakan adalah ma'ruf, atau sudah diketahui bahwa tanah Arafah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuliakan tanah Arafah, maka disebutlah sebagai Arafah. Artinya ma'ruf atau sudah dinyatakan bahwa tanah tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Arafah bermakna sebagaimana kita ketahui adalah ta'aruf, mengetahui atau di tempat itu kita tahu bahwa seperti apa kita sebenarnya. Di saat itu kita semua kaula panjenengan sedaya di saat berdengan Arafah menikah mesti ngakeli bahwasannya kaula panjenengan sedaya menikah ngamoningin bahwa orang panika sadaya pada artinya pada panika kaula panjenengan sedaya yo hormon dan pada yo korhinan pada yo kor tidak ada apa-apanya pada semuanya. Makanya di Arafah ini disebutlah sebagai Arafah, karena di sana terutama orang-orang yang melaksanakan ibadah haji semuanya tidak ada yang berpakaian lain kecuali dua helai kain ihram. Siapapun dia, mau ustaz, mau kiai, bahkan presiden sekalipun, raja Saudi sekalipun, tetap memakai dua helai kain ihram tanpa memakai kain-kain yang lain. Disitulah disebutnya sebagai Arafah. البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفاه وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه هو خير عباد الله خير البرايا حي فينا بهداه حلو الوصايا نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما
الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله اكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه Nah kemudian Nabiullah Ibrahim ini dikagumi, karena dikagumi beliaunya seraya berkata, wah kalau ini mah kecil bagi saya, malah seandainya saya dikasih putra sama Allah, istri saya bisa hamil, maka niscaya saya mengorbankan, akan kukurbankan untuk Allah anakku itu. Dari subhanallah, luar biasa Nabi Ibrahim sampai putranya kan, sampai dikorban lagi untuk Allah subhanahu wa ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Apa? Apa bikin? Jabal Kurban. Terus lagi ibadah itu. Kemudian Kaki lebar tahu. ya, otaknya ada dari dia. Jadi Nabi Zaid. Pak Gobur sampai ke ruang. Lau Suf Jabal Kurban yang sibis-sibis. Saya habis. Wanita apa kagum tapi masa tak ada pun masalah dia kok kini makin bahan dia anak untuk sumpama. Waktu itu Nabi Allah Ibrahim cek toronan di anak, cek toronan di anak. Pas akhirat, pas ternyata ngandung pun begitu seterusnya. Kemudian lahirlah Ismail alaihissalam. Pon putra pertama ditimbang-timbang keburung ketemu pun becek lepur Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai lupa artinya apa yang beliau bicarakan dulu kala. Kalau pai kan terharu pada anak, lahir anak, oh sayang, gendong dan semacamnya, bercanda dengan anaknya, durong, agojo. Kalau pai pun akhir pun pas ditegur ban Gusti Allah, Ibrahim apa benar Enggak Jabal Kurban enggak. di atas kadisa kini di wes habibi kini iri beda kini ubah ke dengan lagi ini dengan lagi kadisa tempat penyembelihan Nabiullah Ismail alaihissalam. Oke lanjut. Kemudian setelah ditegur, ingatlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Oh iya, saya lupa, saya punya nazar untuk menyembelih anak saya, akan korbankan. Dilaksanakan. Akhirnya apa? Nabiullah Ibrahim berkata dalam Al-Qur'annya, firman Allah Subhanahu wa taala, apa? Ya bunayya. Anak. Ya ada. Mau dipakai. Kenapa abang? Engkau riah Habib ni. Oleh hidayah dari Allah, baiknya bagi Gusti Allah Taala bahwa ben riah nambah ben kontrol korban lagi nak ganggu Allah. Ya abadi, if al-ma tukmar. Ini madrasah. Ya bunai, ya apa? Ya apa namanya? Ya abadi.
if almatu. Aba, muncul nakar berentan mengira, ngiring pas kenangko. Ini ya, Nabi Allah Ismail. Beliau mereka ngiring kesokan kor karena Allah Taala. Subhanallah. Engki akhirnya setan datang. Oh, akhirnya datang ke Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa yang terjadi? Akhirnya sudah sejenak ya, kita lanjut nanti ini ya, tolong kamera. Di kiri ya, di kiri itu merupakan sebuah tempat pelemparan jemarat Ula Wusta Aqabah untuk orang yang melaksanakan ibadah haji. Gedung ya yang kayak belum jadi. Arwah benih coklat. Bangunan. Sebuah bunter atas. Orang-orang menghaji mesti alempar kan bisa. Moga-moga betul-betul ganggu ibadah haji. Amin. يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. Saya niatkan dulu. Ini untuk yang badal sekali lagi. Yang badal ikutin kami ya. Yang badal, yang pribadi jangan nyator. Diem. Yang mau umroh sendiri diem saja. Ini niat untuk yang mau membadali atau mau umroh dihadiahkan kepada orang lain. Entah itu abah, ibu, dan saudara. Bahkan harus yang meninggal ya? Pasti yang meninggal atau yang sakit yang sudah tidak bisa diprediksi untuk nyampe Mekah Madinah. Bisa dimulai ya? Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umrata. Wa ahramtu biha. An. Sebut namanya. Lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umrata. Wa ahramtu biha. An. Sebut. Lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berbanyak talbiyah dan hari ini akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Mukti. Wa ilaihi falyatafaddal. Tidak yang penting jemaah. Kalau cek mati kursi. Dari rumah bagus kan. Para jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di depan ya, tapi kurang begitu lupa. Di situ yang disebut sebagai Gunung Nur atau Jabal Nur. Jabal Nur ini berbeda dengan gunung-gunung sekitarnya. Kenapa? Ya, di sebelah mengarahnya, melihatnya ke arah kanannya. Di situ ada gunung yang berbeda dengan gunung-gunung yang lain ya. Seperti dia mempunyai sifat agak putih ya. Gunung agak putih ya. Ada kayak ada sinar. Dan ini Jabal Nur ini merupakan sebuah tempat tempat muslah atau tempat menyendirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Siapa ibu di Pak To? Halo.
Ayo nama no. Saja para jemaah, Bapak Ibu, saudara dan saudari saya muji Allah Subhanahu wa taala. Program untuk Munafah hari Semangkin bertepat pada hari Kamis tanggal 16 Maret. Kita akan berziarah antara Hudaybiyah. Sekadima Hudaybiyah panika Arafah aki tempat mikot orang alaksana haji ibadah umrah. Namun sebelumnya nireng arang sarang sami-sami berdoa dengan harapan mantul semoga perjalanan pagi sekarang makin panika paling lancar selamat tanpa bergelang-alang apapun apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza Sakhkhara lana hadza wa ma kunna ma kunna lahu mukrinin lahu mukrimin wa inna wa inna ila rabbina ila rabbina lamunqalibun. lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka Inna nas'aluka fi safarina hadza fi safarina hadza albirra wat taqwa albirra wat taqwa wa minal amali wa minal amali ma tarda. ma tarda. Allahumma Allahumma hawwin alaina hawwin alaina safarana hadza safarana hadza watwi anna wadwi anna bu'dah. Allahumma anta sahibu anta sahibu bis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika a'udzu bika min wa'sa'is safari min wa'sa'is safari wa ka'abatil manzari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi wa su'il munqalabi fil mali fil mali wal ahli wal ahli wal waladi. wal waladi. Al-Fatiha. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Sore sampai saya penonton. صلوا على النبي 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 صلوا على النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kaula panjenengan sedaja ampun beda lokasi di tempat penikah menabi ajunan rekena ingin lebih jelas lagi, kita buka di tafsir surah As-Soffa di Soffa. Di sana ada sebuah keterangan masalah Hudaybiyah. Kemudian masalah sejarah-sejarah yang lain tentang Hudaybiyah di tarikh, Hulasah dan Akhbariyah itu banyak disebutkan. Ada banyak versi mengatakan bahwa di sini merupakan sebuah pohon besar. Di saat Rasulullah bersinggah berteduh di tempat ini. Versi yang kedua, di sini merupakan sebuah tempat mikot Rasul Muhammad SAW yang mempunyai sebuah keinginan atau mempunyai sebuah maksud tujuan dari Madinah menuju Mekah guna untuk melaksanakan ibadah umrah. Namun apa terjadi pada waktu itu? Tidak terjadi umrah, batal. Gak jadi umrah, batal. Tapi tahu sama jernem lekor gini kah? Batal lagi le ajalan soko Kanjeng Nabi kak kanto. Ya mun batal sampai majer anu pah batal ya sosai. Jadi Kanjeng Nabi pernah batal umroh, batal tak jadi masalah, cuma bukan harapan. Batal ya urusan Gusti Allah. Kalaupun batal ya mau gimana lagi, cuma harapan jangan batal. Nabi Muhammad bertujuan dari Mekah membawa sebuah, namun sebelumnya Nabi Muhammad itu sudah bermimpi. Ini ada isyarah sudahlah. Akhirnya berangkat ke Madinah. Berangkat ke arah Mekah ini membawa beberapa pasukan bala tentara atau para sahabatnya. Guna apa? Berperang? Tidak. Pada waktu itu malah tidak bawa senjata apa-apa, kosong, nol. Kenapa? Karena tujuannya untuk mengambil mikot atau melaksanakan sebuah ibadah umrah. Senyampainya di sini ternyata dihadang, didengar oleh orang-orang Quraisy, kufar Quraisy di Mekah bahwa Muhammad sekarang mau ke Mekah, kita stop aja. Ya stop. Jantara ini kanto tempat Aropa aki napa perjanjian Hudaybiyah. Banyak tarik keterangan gini kah. Jadi sampun Kak Dinto sejaran penikah Kanjeng Nabi Muhammad SAW cukan pada Sayyidina Ali pada waktu nikah. Artepon sampun pada tempat penikah pun lah hadang. Akhirnya ada sebuah perjanjian. Dere Maria, enjong kore benintara perang dan antara tak bisa. Kau tu pada perjanjian. Akhir disetujui oleh Nabi Muhammad. Terjadilah perjanjian Hudaybiyah di sini. Apa perjanjiannya? Pertama, permintaan daripada kufar Quraisy tidak ada umroh sekarang. Yang kedua, artinya Nabi Muhammad suruh pulang, tidak pakai umroh sekarang. Disetujui oleh Nabi Muhammad. Ini taktiknya Muhammad. Taktiknya Nabi Muhammad, politiknya luar biasa. Kok bisa disetujui? Padahal kan niat umroh. Kok bisa? Oke. Yang kedua, mengajak atau orang kufar Quraisy tersebut berkeinginan 10 tahun tidak ada perang. 2. Disetujui oleh Nabi Muhammad. Yang ketiga, ketika ada orang Mekah menuju Madinah harus diusir, disuruh kembalikan ke Mekah. Ini liciknya dia, liciknya orang kufar. Kalau ada warga Mekah menuju Madinah jangan diterima, harus ditolak. Tetapi kalau ada warga Madinah menuju Mekah biarkan saja. Nah, ini apa namanya, luar biasa. Kalau dari Madinah malah ketika datang ke Mekah dibiarkan saja, diokekan, lagi-lagi diokekan oleh Rasulullah. Ini luar biasa, mengandung banyak politik ini. Taktik daripada Nabi Muhammad. Kenapa ini kok banyak resah? Lu kok bisa setuju Muhammad ini, kok bisa setuju ini? Kenapa? Sudah wallahu wa rasuluhu ya'lam. Allah dan utusannya yang tahu. Cek banyak peta.
Namun can Kanjeng Nabi muda iya wila torok jadi. Sebagian sahabat mengatakan demikian. Akhirnya di saat ada perjanjian yang sedemikian ini, walaupun bentuknya licik, oleh Nabi Muhammad ditandatangani. Akhirnya ditulislah di bawahnya tertanda seperti kita Arab Surat dan TTD tertanda. Nabi Muhammad juga pakai, tapi tidak ada TTD-nya. Cuma Al-Maktub, Al-Risalah, karena yang menyetujui dalam surat ini adalah Muhammadun Rasulullah. Sayyidina Ali yang menulisnya. Oh, tak terima. Orang kufar tak terima. Oh, jangan Muhammad Rasulullah. Jangan. Hapus. Loh, ini kan Muhammad Rasulullah. Tidak. Muhammad Ibnu Abdillah. Jangan Rasulullah. Muhammad Ibnu Abdillah saja, putranya Abdullah. Tak pakai Rasulullah. Loh, gimana ini? Hapus. Kalau tidak hapus, ya batal perjanjian. Angkuhnya luar biasa. Akhirnya Nabi Muhammad ini memerintah Sayyidina Ali, hapus Ali. Bagaimana ya Rasulullah, saya akan menghapus Muhammad Rasulullah sementara jenengan Rasulullah. Kalau saya menghapus tulisan ini berarti saya menghapus kerusulan jenengan. Hapus Sayyid Ali, hapus sudah tak apa-apa. Hanya fi hayatihi, versi fi hayatihi, Nabi Muhammad tidak pernah menulis. Menulis Nabi Muhammad tidak pernah. Tapi di Hudaybiyah Muhammad sendiri yang menulis, Muhammad Ibnu Abdillah. Karena sahabat tidak berani. Kalau nulis menghapus lalu diganti Muhammad Ibnu Abdillah, sementara Muhammad Rasulullah. Bagaimana ini? Imsah ya Ali, hapus Ali, hapus tidak apa-apa. Hanya Nabi Muhammad yang menulis Muhammad Ibnu Abdillah. Sudah resmi. Akhirnya pulang ke Madinah, pulang, tidak ada umrah dan perang tidak ada dalam 10 tahun. Namun apa terjadi? Orang kufar ternyata menyerang sebelum 10 tahun. Mengingkari janjinya. Namun Rasulullah di situ, oke lah, tidak apa-apa. Ya gimana Rasulullah? Kalau dari Madinah ke Mekah dibiarkan, tapi kalau dari Mekah ke Madinah kok malah suruh kembalikan ke Mekah, gimana ini? Begini, ketika saya biarkan malah menjadi banyak manfaat buat kita. Loh, manfaat gimana ya Rasul? Coba sekarang dari Madinah biarkan ke Mekah, di sanalah berdakwah mereka, mengembangkan Islam. Biarkanlah. Oh begitu. Shadaqta ya Rasulullah. Akhirnya kebenaran diungkap oleh Rasulullah. Kalau dari Madinah ke Mekah biarkan saja, justru malah keinginan saya. Biarkan saja. Lu kok bisa ya Rasulullah? Ya bisa, karena nanti sahabat saya itulah dengan diam-diam menyampaikan satu persatu kalimat Allah, mengajaknya untuk mengokohkan Islamnya. Hanya seperti itu terjadi. Walaupun demikian tetap ditandatangani oleh Rasul. Dan Hudaybiyah ini merupakan masjid qadim atau masjidnya Rasulullah yang lama. Kalau yang di depan ini baru. Kalau yang ini ada yang mengatakan sebuah masjid Hudaybiyah, dan juga ada yang mengatakan dalam keterangan Bi'ru Hudaybiyah ada di belakang sana. Bi'ru Hudaybiyah itu merupakan sebuah sumur Nabi Muhammad pada waktu itu. Jadi banyak sumurnya Nabi Muhammad, termasuk di daerah Usfan. Di daerah Usfan ini banyak ada sumur di sana yang telah diludahi langsung oleh Rasulullah. Bahkan di sini juga kekurangan air. Kemudian gimana? Akhirnya Rasulullah yang yang mengatasi sumur tersebut, akhirnya mencukupi, bahkan mandi, wudhu, minum, semuanya tercukupi oleh mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu para jemaah sekalian, di sini kita akan mengambil sebuah mikot lalu kita umrah. Mikot di Hudaybiyah ini bukan merupakan perintah Nabi Muhammad, bukan merupakan pekerjaan Nabi Muhammad, tapi merupakan sebuah azmi atau tujuan Nabi Muhammad SAW. Banyak yang kurang paham.
dalam arti seperti ini banyak yang tidak mau mikot dari Hudaybiyah karena bukan kerjaan Nabi, bukan perintah Nabi. Tapi kan Rasulullah punyai azam. Azam itu merupakan sebuah tujuan atau niatan tapi belum mengerjakan, itu namanya azam. Ketika Rasulullah mempunyai azam berarti otomatis berarti tempat ini boleh dan sah untuk mengambil mikot bagi orang yang mau ihram. Begitu ya. Dan ini kalau masalah tulisan-tulisan seperti ini adalah sebuah keyakinan yang diambil oleh orang Turki, orang orang Pakistan, Bangladesh, Hindi, menulis nama di sini. Wallahu a'lam apa tujuan mereka, saya kurang paham. Banyak tulisan seperti ini. Oke, para jemaah, Bapak Ibu, saudara dan saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itulah singkat daripada sejarah Hudaybiyah. Kurang lebihnya nanti bisa tanyakan langsung kepada diri kami untuk menanyakan tentang Hudaybiyah dan seterusnya. Kalaupun misalnya para jemaah ini telah membuka sejarah, ini kok ada sejarah ini, harus ditashih lagi, harus diperbaiki lagi. Takutnya, khawatirnya, ami-ami takut sejarah itu banyak kekurangan atau sejarah itu banyak lebih banyak tambahin. Nah, ini kalau saya bersejarah ini ya semampunya. Artinya ya tak begitu banyak mengetahui tentang sejarah ini, cuma ditashih lagi kepada orang yang pakar di dalam sebuah sejarah. Kalau menemukan sejarah harus disetorkan kepada orang yang ahli sejarah. Saya hanya terbatas, pengetahuan saya tentang Hudaybiyah ini sangatlah terbatas. Maka dari itu keterbatasan kami ini memang merupakan sebuah kebodohan dari saya pribadi, Al-Hakir Ahmad Sohibun Ni'am. Namun walaupun sedikit sejarah ini, mudah-mudahan banyak manfaat dan barokah di tempat ini. Kita akan mempunyai sebuah niatan tujuan untuk berumrah, dan pastinya kita selalu berharap syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dengan kita, mari diakhiri dengan sebuah doa di tempat ini. Doa di tempat ini merupakan sebuah doa yang insya Allah luar biasa, karena tempat ini pernah diduduki oleh Nabi Muhammad SAW. Ala hadihin niyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu yukafi mazidahum. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, ya Rasulullah, anta babullah, lam yakun lahu babun ghairuka ya Rasulullah, lam yakun lahu babun ghairuka ya Habiballah. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, ikdi jami'a hajatina, hajati dunya wa hajatil akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. La siyama 'ala umratina ya Allah, ij'al umratana umratan maqbula wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratana tijaratan lan tabura birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya ilahana, ya ilahana, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami datang ke Mekah ini banyak mengeluarkan hal-hal termasuk daripada keuangan. Kami mohon ya Allah, di tempat ini kami meminta untuk dikembalikan lagi yang lebih deras lagi. Gantikanlah ya Allah, ganti tentang ongkos-ongkos kami ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dan kula sarang para jemaah Kak Dinto datang ke tempat Hudaybiyah panika. Kangkui alaksanaki ibadah umrah sekak dimah tempat panika Arafah aki tempat azmih mi kota Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kabulaki saja permintaan-permintaan di Madinah maupun di Mekah dan di tempat-tempat manapun. Nyu'una sampai teneki ya Allah, tarimaaki permintaan-permintaan ya Allah.
di antara beten kaula sareng para jemaah panika bedesan di otang ya Allah. Palona saki otang ya Allah. Lona saki otang ya Allah. Palona saki otang ya Allah. Muka pas andi jalan-jalan se menuju rezeki na ajunan Gusti. Buka aki sabar lebar rezeki dari ajunan ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi asril musril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakadito adanya sebuah sejarah matur kesoon, matur sekelangkong, matur nuwun, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umrata wa ahramtu biha. An. Sebut namanya. Lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umrata wa ahramtu biha. An. قلب للحق Lillahi ta'ala. Ketika ada yang menyebut an, sebut namanya ya. Sebutnya mana di saat sudah nyebut an. Labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umrata wa ahramtu biha. An. Lillahi ta'ala. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت